Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Smawati dengan NIM S1S124 Nah, di sini saya akan melanjutkan materi praktikum, yaitu JavaScript, yang dimana pada bagian loops. Nah, oke, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Nah, oke, di sini ada perulangan JavaScript yang dimana di perulangan ini dia dapat mengeksekusi blok kode yang beberapa kali. Terus perulangan JavaScript ini perulangan yang sangat berguna jika kita ingin menjalankan kode yang sama berulang kali. Nah, setiap kali dengan nilai yang berbeda. Nah, hal yang dimana hal ini tuh sering terjadi karena dia tuh bekerja dengan array, yang dimana eh, teman-teman dapat melihat di sini, dimana alih-alih menulisnya itu seperti ini, dan kita bisa menulisnya juga seperti ini. Ini terdapat contohnya, kita praktikum, kita coba praktikumkan. Nah, sini sama dekat ini, sini ada PNL, kita hapus aja. Ini, HTML, ini sebenarnya deh sebenarnya saya ini hapus aja. Sebenarnya kenapa ya? Nah, ini kita kasih makan ke mesin. Oh iya, ya, ya. Ya udah, ulang. Nah, terus sudah kita ke sini. Itu nggak ngaruh sih. Satu kita lanjut ke praktikumnya. Sini Java script. Kita tulis aja loops. Nah, next di bawahnya sini kita menggunakan H2. Terus the for loop. Terus ini next sini ada next script. Di sini kita masukkan fonts, pas, masukkan BMW, Volvo, Ford, masih yang lagi sih, Ford, Fiat, Audi. Oke. Nah, terus di sini kita teks format ini langsung aja teks. Nah, di sini kita dokumen umum eh lomba ini. Nah, ini kita Ctrl S, kita kan
Hmm, salah. Oke, tadi ada sedikit kesalahan dalam penulisan teks ya. Kemarin kita coba untuk menjalankan ulang. Nah, output yang dihasilkan seperti ini, di mana dia memperlihatkan di sini ada tulisan JavaScript-nya. Terus ini ada the for loop, dan dia akan menampilkan nama-nama merek mobil. Nah, next kita ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada perulangan for, yang di mana dia akan mengulang berapa kali seperti pertanyaan tersebut. For itu membuat sebuah perulangan dengan 3 ekspresi opsional. Nah, teman-teman dapat melihatnya. Di sini ada XP1 yang dieksekusi 1 kali sebelum eksekusi blok kode. Terus ini ada XP2 yang mendefinisikan kode untuk mengeksekusi blok kode. Terus ada sini XP3 yang dieksekusi setiap kali blok kode tersebut dijalankan. Pokoknya seperti ini. Kita langsung saja mempraktekannya. Ini hapus. Sini lagi. Baik. X for 5 plus X X plus number is AF. X apa ya? Satu coba kita konversi. Oh, ini plus. Nah, coba jalankan. Nah, maka output yang dihasilkan seperti ini. Yang dimana kenapa bisa nol? Karena dia dimulai dari angka 0 sampai dengan di, di sini kenapa 5 tiap kelihatan? Karena dia mengurangi angka satunya. Oke, next. Kita ke pembahasan selanjutnya. Jadi yang mana ya? Ini. Nah, terus sini ada XP1 yang menetapkan variabel sebelum dimasukkan, misalnya 1 sama 0. Nah, di XP2 ini mendefinisikan kondisi akan loop berjalan. Itu harus kurang dari 5. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, nilainya akan dikurang 1. Di sini ada EXP3 yang meningkatkan satu nilai I plus plus setiap kali blok kode dieksekusi. Terus lanjut di sini ada lingkaran. Nah, ini ada contohnya. Kita praktikumkan aja. Misal di sini itu live-nya dia minim. Terus per ini tuh sanksinya sama sekali 10 som nggak usah pakai som ini ini ini. Oke, lanjut kita foto OS. Apa ini? Sambung space oh ini oh lupa sini lihat ini
Hmm. Nah, masih sepuluh. Intinya sama seperti itu outputnya. Itu tadi outputnya. Nah, di sini contoh yang kedua itu sama, di mana ini hasilnya 5 sama yang kayak tadi sama. Di sini penjelasannya, nah pada contoh pertama let I5 itu dideklarasikan di luar loop. Kalau pada contoh kedua let I0 itu dideklarasikan di dalam loop. Ketika sebuah variabel dideklarasikan dalam let atau bersama dengan call sebuah loop, variabel tersebut hanya akan terlihat di dalam loop tersebut. Terus selanjutnya sini ada loop while yang dimana dia tuh eh, perulangan while ini akan terus berjalan melalui blok kode selama kondisi yang ditentukan itu masih benar. Nah, di sini ada sintaksisnya, teman-teman dapat melihatnya. Di sini ada contohnya. Pada contoh berikut, kode dalam loop akan berjalan berulang kali selama variabel i kurang dari 10. Oke, langsung saja kita tes mempraktikannya. Coba namanya. Next, di sini kita let's text text sama dengan ini. Jadi sama dengan itu while ini sama dengan ini sama dengan padahal number is control S. Oke. Nah, output yang dihasilkan seperti ini. Yang dimana dia akan berulang-ulang kali sampai output yang selama output yang dihasilkan itu benar. Nah, sini contohnya tuh dia akan berulang kali selama variabel itu kurang dari 10. Lanjut di sini ada loop do while yang dimana dia ini merupakan varian dari perulangan while. Yang dimana perulangan while itu akan mengeksekusi blok kode sekali sebelum memeriksa apakah kondisinya benar, kemudian akan mengulangi perulangan selama kondisinya benar. Contohnya seperti ini. Oke, kita langsung saja mempraktikannya. Skip your text. Ini hapus. Ini sama dengan 10. Ini di bawah. Do text bf text isi isi is number dari i plus i. Nah,
C plus plus. Jadi kita akan coba S. Sekarang kita melihat. Nah, outputnya sama. Yang dihasilkan dari Y dan Y. Oke, next kita ke berikutnya. Di mana di sini ada JavaScript for loop. Oke. Nah, di mana dek ini itu perulangan yang dapat mengeksekusi blok kode beberapa kali. Nah, terus dia itu sangat mendasarkan untuk dasar-dasar verbal seperti melakukan satu tindakan yang beberapa kali, yang dimana perulangan for ini membuat sebuah perulangan dengan tiga ekspresi opsional. Di mana di sini yang satu itu dieksekusi satu kali sebelum eksekusi blok kode, yang kedua itu mendefinisikan kondisi untuk mengeksekusi blok kode. Yang ketiga, dieksekusi setiap kali setelah blok kode dieksekusi. Nah, di sini terdapat contohnya. Nah, mari kita mempraktikumkan. Ini kita ganti voucher. Ini sama ya kayak tadi. Cons. SBM, port, friend. Ini sih sudah. Kita coba pakai tes. Nah, output yang ya hasilkan tadi sama. Kemudian tadi ini. Kemudian dia mengeluarkan nama-nama merek mobil. Nah, dari contoh di atas yang tadi ini itu dia menetapkan variabel itu sebelum loop itu dimulai dari net I sampai dengan 0. Terus dia akan mendefinisikan kondisi agar loop berjalan. Ini tuh dimana kurang dari 5. Terus meningkatkan satu nilai plus setelah kode itu ya dieksekusi. Nah, di sini lagi ada contoh yang dimana dia menggunakan for perulangan untuk mengambil nama-nama mobil dari array mobil. Nah, di sini ada contohnya sama seperti tadi yang kita praktikumkan. Terus di sini juga ada cara menggunakan LSP1, yang dimana dia digunakan untuk menginisialisasi variabel yang digunakan dalam loop. Misalnya I sama dengan 0. Yang dimana LSP1 ini bersifatnya itu opsional. Nah, kita juga dapat menggunakan LSP1 jika nilainya telah ditetapkan sebelum perulangannya itu akan dimulai. Contoh. Nah, jadi mana saya jelaskan saja. Dimana pada codingan ini tuh kan di sini ada dua, yang dimana kan misalnya kayak dia memasukkan empat empat sini. Kenapa sini ada dua saja outputnya? Karena dia karena ada dua ini dia membatasi outputnya yang hasil outputnya. Nah, itu kegunaannya pada dua itu let I dua. Nah, next di sini di ada cara menggunakan EXP2, yang dimana digunakan untuk mengevaluasi kondisi variabel awal I lebih kecil len. Terus di sini juga dua itu bersifat opsional, dan jika EXP2 mengembalikan nilai false, maka berulangannya itu akan berakhir. Nah, di sini ada contoh cara menggunakan EXP3, itu di mana dia menambahkan nilai variabel I++. Sini juga dia bersifat opsional. Dapat melakukan apa saja seperti penambahan negatif, I,
Terus penambahan positif I sama dengan I plus 15 atau apapun yang lainnya. Dan di sini juga dia dapat dihilangkan jika kita menambah nilai dari loop. Lalu dapat nah, terus contohnya itu seperti ini. Oke, langsung saja kita mempraktikumkan mukas dan mukas lain. Yaitu sini. Slide. Ya, ini kita apa ya ini? Kita coba copy paste aja. Nah, nah, jika kita run, maka output yang dihasilkan itu seperti itu. Dan nah, di sini ada lingkup lingkaran yang mana dia penggunaan var dalam sebuah loop. Nah, output di sini, jadi mana dimulai dari var itu 5, dan yang dimana dia dimulai dari 0 sampai 10. Nah, nah, di sini ada penggunaan led dalam sebuah loop. Contohnya itu seperti itu kebalikannya yang tadi karena dia melakukan di mana pada led itu ada 5, led minus sampai 10. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya. Oke, di sini ada JavaScript while loops. Nah, dia itu perulangan while yang mengeksekusi sebuah kode selama kondisi yang ditentukan itu benar. Di sini dia memiliki dua jenis, ada loop while, loop do while. Loop while itu adalah perulangan yang perulangan tersebut while akan terus berjalan menurut sebuah kode selama kondisinya itu kan masih benar. Terus di sini ada sintaksnya. Dan di sini terdapat contoh berikut kode dalam merupakan berjalan berulang kali selama variabel ini tuh kurang dari 10. Di mana tadi kita sudah mempraktikkannya. Nah, maka output yang dihasilkan seperti ini, seperti yang tadi. Sini ada loop do while. Dia itu merupakan varian dari perulangan while. Ini mana perulangan ini akan mengeksekusi sebuah kode sekali sebelum memeriksa apakah kondisinya benar. Kemudian
akan mengulang perulangan selama kondisinya itu benar. Ini ada sintaksisnya. Ini sama seperti yang soal contoh sebelumnya yang kita praktikkan. Dan juga sini masuk saja ke eh, bagian membagikan for dan while. Nah, di sini tuh perulangan while hampir sama dengan perulangan for. Hanya saja pernyataannya satu dan pernyataan tiga itunya dihilangkan. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Kemudian di sini dia menggunakan constant PMW, with S, ini diubah menjadi self exporting, ini menjadi cars, ini sama terus. Oke, terus plus cars, ini BF, ini terus aku cocok, aku S. Nah, output yang dihasilkan tuh seperti, kurangin lagi. Out- Nah, output yang dihasilkan tuh seperti ini. Oke, di sini contoh keduanya dia tuh menggunakan while perulangan untuk mengambil nama-nama mobil dari arahnya. Di mana tadi kita sudah mempraktikkan contoh sebelumnya. Oke, kita langkahi aja. Lanjut next kita ke soal materi pembahasan selanjutnya. Di sini ada JavaScript yang dimana mana dia itu pernyataan tersebut break keluar dari perulangan dan peralihan, yang dimana break ini, pernyataan ini mengakhiri eksekusi sebuah loop atau pernyataan switch, yang dimana dia itu putus dalam perulangan. Ketika break kondisi ini ditemui dalam sebuah loop, loop akan langsung berakhir. Nah, kendali program ini dialihkan ke pertanyaan-pertanyaan setelah loop, dan tidak ada lagi iterasi loop yang akan dieksekusi. Nah, contohnya itu yang dimana dia akan hentikan perulangan atau putusan perulangan ketika penghitung perulangan I adalah 3. Nah, sini kita praktekkan break the break start dan terus start the break loh. Oke. Terus lanjut di sini ada yang menggunakan. Oke. Kita salin aja kata-katanya. Ini kontrol break. Nah, jadi di sini ada latex. Latex menggunakan latex for like with numbers. Oke, ini terus sini ada ini kontrol kontrol S. Nah, outputnya seperti ini. The number is yang dimana dimulai dari 0 dan itu dia mengurangi angka
mengurangi angka satu angkanya itu yang dimana dia menjadi satu dua dan tiga, enggak minimal sampai 10, cuma stuck di tiga. Terus selanjutnya di sini ada kerusakan pada scalar yang dimana dalam sebuah suite pernyataan, break pernyataan tersebut akan keluar dari blok suite setelah case yang sesuai dieksekusi tanpa break dan dieksekusi akan berlanjut ke blok case berikutnya. Contoh, nah di sini dia gunakan nomor hari dalam seminggu untuk menghitung nama hari dalam seminggu. Nah, ini kayaknya saya sudah lakukan yang tadi. Nah, di sini kita hapus ini. Langsung saja let delete switch yang kita mana tadi nanti day sini kita buat dulu pesan tapi podcast ini. Nah, kita kontrol S, lupa hapus sama gininya. Nah, kita kontrol S. Nah, outputnya tuh seperti itu. Nah, oke, next kita ke pembahasan selanjutnya. Ini adalah label JavaScript, di mana dia tuh memberikan nama untuk sebuah pernyataan atau blok pernyataan yang memungkinkan pernyataan-pernyataan tersebut dirujuk untuk kontrol alur program, khususnya pada perulangan. Di sini ada sintaksisnya, label adalah pengenal yang diikuti oleh dua titik sini, atau label yang mendahului sebuah pernyataan atau blok kode. Nah, di sini ada label jeda. Sintaksnya seperti ini mana pernyataan tersebut break keluar dari sebuah perulangan atau blok akan mengalihkan kendali ke pernyataan yang diberi label. Nah, di sini pernyataan ini break saat sangat berguna untuk keluar dari loop dalam atau keluar dari loop yang bersarang. Sini ada contohnya keluar dari loop satu dan sini ada contoh keluar dari loop 2. Oke, mari saja kita praktekkan. Mari, langsung otomatis in dulu. Nah, sini kita hapus bagian ini. Tidak membutuhkan ini lagi. Kita menggunakan lab, apa nih, flex. Lab satu, kemudian for lab dua, dua,
Cukup. Satu lebih, kalau lebih, lima, 17, Oke, kita coba runkan. Nah, outputnya sama this number. Nah, pada this numbernya karena sama nambahkan this number di sini, harusnya nggak usah sih. Tapi nggak apa-apa. Lanjut next kita ke di mana sini contoh kalau dari loop 2 dia akan berulang-ulang sebanyak 5 kali. Perbedaannya seperti itu. Misalnya sini Pak LC1 C sama dengan 5 warlet ini 3 loop 2 sini dulu. Terus dari situ nggak usah hmm, nggak usah satu DR buku dari oh, warlet C1 warlet oh, akun itu. Hmm. Ini plus ini kita confirm tes coba kita jalankan. Nah, outputnya tuh sama seperti ini. Oke, ini contoh yang keluar dari box setel mobil kedua. Yang dimana di sini terdapat 4 mobil. Ini kita coba grafikkan. Coba ini kita dulu. Nah, oke di sini kita hapus bagian ininya.
cons, 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 nah, misal namanya itu, text terus, nah, sini list, terus text, terus, terus, BM, terus text, terus, BM, list, terus text 2 BM, text 3 BM. Oke, isi text. Kita Ctrl S. Oke. Nah, outputnya sama. Sepertinya dihasilkan. Oke, next kita lanjut ke materi selanjutnya. Di mana di sini kita masuk pada bagian JavaScript Continue. Nah, sini saya menerjemahkannya dahulu. Oke, continue ya, di mana itu artinya lanjutan. Nah, di mana dia ini melewati iterasi dalam sebuah perulangan. Nah, kode yang tersisa dalam iterasi ini dilewati dan pemrosesan berlanjut ke iterasi berikutnya. Contohnya itu seperti ini. Dia akan melewati nilai 3. Yang dimana di sini tidak terdapat nilai 30. Jadi kita langsung saja mempraktikumkannya. Hmm, tes. Forward BM. Berarti satu, sini itu satu, sampai 10. If I, sini 3, continue. Continue. Ah, sinteksnya ini satu. Dikali 10. Oke, sini kita kasih. Oke, kita kontrol S. Kita coba melihat hasil outputnya bagaimana. Nah, seperti ini hasil outputnya, yang dimana tidak adanya 3. Oke, next kita langsung ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada label JavaScript, di mana dia memberikan nama untuk sebuah pernyataan atau blok pernyataan yang memungkinkan pernyataan-pernyataan tersebut dirujuk untuk kontrol alur program khususnya dalam perulangan. Di sini teman-teman dapat tulis sintaksnya. Lanjut ke nama label. Di sini ada sintaksis, continue label nama. Di sini contohnya ada loop 1 dan loop 2. Langsung saja kita mempraktekannya. Loop 1 ini mirip-mirip yang salah sebelumnya ya. Ada contoh sebelumnya. Teks, tapi kita praktekkan saja. Loop 1, forward 5, loop 1, for jenis sama dengan 1, sama dengan jenis sama dengan 5, sama dengan
Nah, ini di sini nggak mampu. Hmm, oke. Satu lagi ini sama dengan sini tuh satu. Itu tuh hybrid continuous. Ini bukan hybrid continuous. Continuous loop satu X. Ya sebenarnya kepanjangan ini. Ini aja. Nah, ini kita kontrol S. Kita melihat outputnya. Nah, seperti ini. Lanjut, next kita ke contoh keduanya, yang masih ada loop 2. Dia ada melihatkan angka 1, 2, 4. Tidak tiga angka saja, tapi tidak mengambil kecuali angka 3 dan 5 itu dia tidak memperlihatkannya di sini. Oke, langsung kita praktekkan loop 1. Sini ganti jadi loop 2. C-nya 5 plus plus. Nah, coba kita analyze. Nah, output yang dihasilkan seperti ini. Oke. Hmm, oke, itu mungkin mungkin itu saja hasil pembahasan praktikum dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian.